Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang pada video pembelajaran analisis real dari kelompok B1 tahun 2026. Perkenalkan, kami dari kelompok B1, saya Silpi, kemudian ada Meiva, Putra, dan Susi. Pada video ini, kami akan membahas mengenai sifat nilai mutlak dalam penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yang dikaji secara deduktif dan aplikatif dalam analisis real. Materi ini sangat penting karena nilai mutlak tidak hanya digunakan dalam aljabar dasar, tetapi juga menjadi fondasi dalam konsep limit, kekontinuan, hingga ruang metrik pada analisis real. Pada presentasi ini, pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Pertama, sistem bilangan real dan sifat trikotomi sebagai dasar pembentukan nilai mutlak. Kedua, definisi formal nilai mutlak beserta sifat-sifat dasarnya. Ketiga, proposisi dan sifat multiplikatif nilai mutlak. Keempat, ketaksamaan segitiga. Kelima, konsep epsilon neighborhood yang menjadi dasar limit. Keenam, aplikasi nilai mutlak pada persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Dan terakhir adalah simpulan dari seluruh kajian. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Meiva. Oke, baik. Pada bagian pertama, kita akan membahas sistem bilangan real sebagai fondasi aksiomatis nilai mutlak. Bilangan real dilambangkan dengan simbol R dan memiliki operasi penjumlahan serta perkalian yang memenuhi aksioma aljabar, aksioma urutan, dan aksioma kelengkapan. Dalam analisis real, salah satu sifat penting adalah sifat trikotomi. Sifat ini menyatakan bahwa setiap bilangan real hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu lebih besar dari 0 sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Sifat ini yang menjadi dasar mengapa definisi nilai mutlak dibedakan berdasarkan tanda positif dan negatifnya. Melalui sifat trikotomi, setiap bilangan dapat dipetakan secara jelas ke dalam 3 kategori. Jika bilangan positif, maka nilainya tetap. Jika negatif, maka tandanya berubah menjadi positif saat dipasangkan ke nilai mutlak. Karena itu, nilai mutlak sebenarnya menggambarkan jarak suatu bilangan terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arah. Selanjutnya, kita masuk pada definisi formal nilai mutlak. Nilai mutlak didefinisikan sebagai fungsi bercabang. Jika A lebih besar atau sama dengan 0, maka mutlak A sama dengan A. Dan jika A kurang dari 0, maka mutlak A sama dengan negatif A. Artinya, hasil nilai mutlak selalu tidak negatif. Selain itu, terdapat beberapa sifat dasar. Pertama, nilai mutlak selalu lebih besar atau sama dengan 0. Nilai mutlak sama dengan 0 hanya jika bilangannya 0. Nilai mutlak memiliki sifat simetri, nilai mutlak juga ekuivalen akar kuadratnya, serta kuadrat nilai mutlak sama dengan kuadrat bilangannya. Selanjutnya, secara geometris, nilai mutlak menyatakan jarak suatu titik ke titik asal pada garis bilangan. Karena jarak tidak mungkin negatif, maka hasil nilai mutlak selalu positif atau nol. Sifat ini nantinya sangat penting dalam pembuktian teorema-teorema analisis real. Berikutnya adalah proposisi 2 dan sifat multiplikatif. Proposisi ini menyatakan bahwa mutlak A lebih kecil sama dengan C, ekuivalen dengan negatif C, lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan C. Artinya, bentuk nilai mutlak dapat diubah menjadi pertidaksamaan ganda. Sebagai contoh, di sini ada mutlak 2x negatif 3 lebih kecil daripada 5, dapat diubah menjadi negatif 5 lebih kecil 2x, negatif 3 lebih kecil daripada 5. Teknik ini merupakan langkah utama dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan nilai mutlak. Selanjutnya adalah proposisi 3.1, teorema 3.1, yaitu sifat multiplikatif nilai mutlak. Teorema ini menyatakan bahwa
jika ada mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Pembuktiannya dilakukan mulai 5 kasus berdasarkan tanda A dan B. Pertama, keduanya bernilai positif, lalu salah satunya negatif, dan atau keduanya negatif. Dari seluruh kasus diperoleh hasil yang konsisten bahwa nilai mutlak hasil kali sama dengan hasil kali nilai mutlak masing-masing bilangan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Putra. Oke, sekarang kita ke kesamaan segitiga. Selanjutnya ya, yang itu teorema 3.2. Kesamaan segitiga, teoremanya itu untuk setiap A, B, elemen real berlaku mutlak A plus B. Kurang lebih sama dengan mutlak A plus mutlak B. Misalnya ya. Lalu deduktifnya, misalnya di sini ada tertera nih. Negatif mutlak A kurang lebih sama dengan A, terus kurang lebih sama dengan mutlak A tuh balik lagi yang B pun sama seperti itu, balik lagi ke mutlak B-nya juga, terus kita jumlahkan ini, akhirnya mendapatkan mutlak A plus B atau kurang lebih sama dengan mutlak A plus mutlak B tuh seperti ini. Terus selanjutnya kita pindah ke epsilon. Epsilon neighborhood ya. Di sini menjadi dasar limit ya. Nih, di sini. Definisinya diberikan A elemen real dan epsilon lebih besar dari nol. Epsilon neighborhood dari A, ini rumusnya ini ya. Pi epsilon A sama dengan himpunan X elemen real mutlak X negatif A atau minus A terus kurang dari epsilon sama dengan A dikurang epsilon A atau ini ya koma ya A plus epsilon. Contohnya pada numerik ya contohnya ya. Nah, ntar dulu. Contohnya pada numerik seperti ini A misalnya A sama dengan 3 epsilon 0,5 misalnya. Di sini pi ya kita menggunakan rumus yang di atas. Pi epsilonnya berapa? 0,5. Terus A-nya berapa? 3. Nah, di sini ada dan di sini akhirnya menjadi seperti ini tuh. Semua X yang berjarak kurang dari 0,5 dari 3. Nah, ke sini ya, ke sini semuanya. Nyambung ke sini ya, tuh. Ya, 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 ya. Ah, ini ada aplikasi dalam analisis realnya ya. Nih, oke. Nah, terus selanjutnya kita ke aplikasi pertidaksamaan kuadratnya. Untuk contoh 4.1 dan 4.2 ya. Oke, terus nah selanjutnya ini. Strategi penyelesaian persamaan nilai mutlak terbagi 4 langkah. Satu, tentukan titik krisisnya terlebih dahulu. Cari nilai X yang memuat ekspresi dalam tanda mutlak. Sama dengan 0. Terus bagi domain realnya, membuat interval berdasarkan titik-titik krisis. Yang ketiga, definisikan ulang buka tanda mutlak pada setiap interval sesuai definisi 2.1. Terus periksa mana ini? Untuk periksa dan gabungkan verifikasi syarat domain setiap kasus gabungkan hasilnya terakhir seperti itu. Nah, untuk ini 4.1. 4.1 contohnya ini negatif mutlak X pangkat 2 atau ya pangkat 2 dikurang 4 sama dengan X plus mutlak X kurang 2. Ya. Soalnya itu tentukan HP dari terus titik krisisnya adalah X sama dengan negatif 2 dan X
sama dengan 2. Kasus satunya ini ya, kasus satu X-nya itu kurang dari negatif 2. Nah, di sini, 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 akhirnya dah didapatlah sudah. X sama dengan negatif akar 6 atau kepala dengan negatif 2449. Ini kasus duanya seperti ini, bisa dilihat juga yang akhirnya mendapatkan X plus minus akar 2. Terus kasus yang ketiga, misalnya kalau kurang lebih sama dengan 2 ya, mendapatkan hasil X sama dengan 1 plus akar 3 atau kepalanya dengan 2,73. Oke. Ini juga 2. Ini tuh 2 bukan 2000 ya. 2,449. Oke. Nah, ini solusinya ya HP-nya ya. Nah, ini 4,2 akan dilanjutkan oleh Teh Susi. Silakan Teh Susi. Baik, selanjutnya contoh 4,2 mutlak X kuadrat min 5X ditambah 4 kurang dari 2. Soal dan langkah awal proposi 2,2 yaitu soalnya eh, mutlak X kuadrat min 5X ditambah 4 kurang dari 2, maka maka min 2 kurang dari X kuadrat negatif 5X ditambah 4 kurang dari 2 itu disebutkan dengan sistem dua pertidaksamaan kuadrat. Bagian kiri X kuadrat min 5X ditambah 4 lebih dari negatif 2. Maka difaktorkan X kuadrat min 5X ditambah 6 lebih dari 0. eh, X dikurangi 2, X dikurangi 3 lebih dari 0. Nah, maka himpunannya seperti ini. Bagian bagian kanan yaitu X kuadrat negatif 5X ditambah 4 kurang dari 2. Maka difaktorkan X kuadrat negatif 5X ditambah 2 kurang dari 0. Nah, maka akan seperti ini. Akan menghasilkan himpunan seperti ini. Irisannya eh, himpunan 1 dan himpunan 2 yaitu seperti ini hasilnya ya. Next. Nah, lanjut ke simpulan rangkuman hasil kajian. Baik, selanjutnya definisi formal nilai mutlak didefinisikan berbasis sifat trikotomi sebagai fungsi bercabang dengan makna geometris jarak pada garis bilangan. Yang kedua, sifat multiplikatif terbukti secara dedukatif melalui 5 analisis khusus berdasarkan tanda A dan B. Teorema 3.1. Yang ketiga, ketidaksamaan segitiga. Berikut dari lemma negatif eh, Ini. mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari mutlak A dan proposisi 2.2 aksioma dasar ruangan metrik dan kalkulus di teorema 3.2. Yang keempat, Enig Herbert Epsilon. Bornholm Epsilon neighborhood. aplikasi langsung nilai mutlak yang menjadi pondasi definisi limit dan kekontinuan definisi 3.3. Yang kelima, aplikasi kuadrat. Nilai mutlak diterapkan sistematis via analisis khusus dan proposi 2.2 dalam menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan kuadrat. Demikian presentasi dari kelompok kami menganalisis sifat nilai mutlak dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Semoga pembahasan ini dapat membantu memahami konsep nilai mutlak secara lebih mendalam dalam analisis real. Saya, Susi, mewakili kelompok B1 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Sampai jumpa dan pada pembelajaran berikut ini.